Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 3 semuanya, kelas 3 Ibnu Rushdi, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Qayyim. Apa kabar kalian semuanya? Fadil harapkan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan semoga kalian semua masih tetap semangat untuk belajar walaupun belajarnya di rumah masing-masing. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa belajar bersama walaupun ada di rumah belajar di rumah masing-masing. Namun itu semua patut kita syukuri. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam atau kita sering menyebutnya pelajaran PAI. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik, langsung aja kita ke pelajaran pertama, yaitu tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladanku. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, adik-adik mampu menyebutkan sikap percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, adik-adik mampu menjelaskan sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, adik-adik mampu mempraktekkan sikap percaya diri dan mandiri sesuai contoh dari Nabi Muhammad SAW. Nah, apa itu percaya diri? Percaya diri adalah percaya bahwa kita mempunyai kemampuan diri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa lawan percaya diri? Lawan percaya diri adalah tidak percaya diri alias minder. Nah, itu adik-adik ya. Nah, terus apa itu mandiri? Mandiri adalah mampu melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain, baik itu kepada orang tua maupun kepada yang lainnya ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mempelajari kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Sayyidul Anbiya atau pemimpinnya para nabi dan rasul. Dan Nabi Muhammad SAW juga adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lagi nabi yang diutus setelah Nabi Muhammad SAW. Makanya ajaran Nabi Muhammad itu berlaku sampai akhir zaman, sampai nanti hari kiamat. Itu ada ya. Nabi Muhammad SAW mempunyai kejujuran dan kecerdasan. Beliau mempunyai banyak sifat mulia yang bahkan sifat tersebut sudah dimiliki oleh Nabi Muhammad sejak beliau masih anak-anak atau masih kecil ya. Oleh karena itu kaum Quraisy ya, kaum Quraisy itu adalah kaumnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu dilahirkan di tengah-tengah kaum Quraisy. Nah, kaum Quraisy menjuluki beliau dengan julukan Al-Amin. Al-Amin itu artinya adalah orang-orang yang terpercaya. Bukan orang yang terpercaya, karena Nabi Muhammad itu sendiri ya. Jadi artinya Al-Amin itu adalah orang yang terpercaya. Nah, adik-adik, Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim. Kenapa dilahirkan dalam keadaan yatim? Karena ayah beliau, nah ada yang tahu siapa nama ayah Nabi Muhammad? Ya, nama ayahnya adalah Abdullah. Nah, ketika beliau dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal dunia. Makanya ketika beliau lahir berarti beliau sudah dalam keadaan yatim. Kemudian pada usia 6 tahun, saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya menyusul meninggal dunia. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, beliau sudah yatim piatu. Kemudian siapa yang mengasuhnya setelah ayah ibunya wafat ya? Nah, setelah ayah ibunya meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW
diasuh oleh kakeknya. Siapa namanya? Namanya Abdul Muthalib. Nah, di bawah keasuhan kakeknya Abdul Muthalib, Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi anak yang percaya diri, walaupun ayah dan ibunya telah meninggal dunia. Nah, kemudian tidak lama dalam keasuhannya Abdul Muthalib itu Nabi Muhammad tidak lama, hanya 2 tahun. Karena pada saat usia 8 tahun kakeknya tersebut meninggal dunia. Nah, siapakah yang mengasuh Nabi Muhammad setelah kakeknya meninggal dunia? Nah, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, ada di bawah asuhan Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW menjadi anak yang mandiri. Selain percaya diri juga beliau menjadi anak yang mandiri. Artinya beliau tidak pernah menggantungkan hidupnya kepada Abu Thalib, kepada pamannya. Jadi beliau tuh di Abu Thalib itu cuma tinggal di rumahnya saja ya. Adapun untuk hidup beliau itu menggembalakan kambing penduduk Mekah. Jadi untuk makan beliau tidak menggantungkan hidupnya, tidak menggantungkan makannya kepada Abu Thalib ya. Tapi beliau kerja sendiri, yaitu beliau menggembalakan kambing penduduk Mekah. Nah, karena beliau mempunyai sifat yang jujur, akhirnya banyak penduduk Mekah yang menitipkan kambing-kambingnya kepada beliau. Nah, dari hasil menggembala kambing tersebut, beliau menerima upah, bahkan beliau upahnya tersebut diberikan untuk membantu Abu Thalib. Itu adalah salah satu contoh kemandirian dari Nabi Muhammad SAW. Nah, adik-adik, pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW ikut berdagang, yang mengikuti pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam. Nah, dari pengalamannya tersebut ya, pengalaman beliau ikut berdagang bersama pamannya tersebut membuat Nabi Muhammad SAW semakin mandiri. Karena kemahirannya dalam berdagang, saat dewasa beliau diberi kepercayaan oleh seorang pedagang yang kaya raya yang bernama Khadijah. Nah, diberi kepercayaan oleh Khadijah, beliau menjalankan tugasnya tersebut dengan penuh tanggung jawab, sehingga saat itu Khadijah merasa sangat puas. Kemudian pada usia 25 tahun Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Khadijah binti Khuwailid. Nah, adik-adik, kemudian saat beliau berusia 35 tahun, pada waktu itu para pemimpin kabilah Quraisy. Nah, Quraisy itu adalah suatu suku yang mempunyai beberapa kabilah atau suku ya. Suku, tapi di bawahnya ada beberapa kabilah lagi, ada beberapa kelompok lagi. Ya, mungkin contohnya Bani Hashim, Bani Umayyah, Bani Makhzum dan lain sebagainya. Pokoknya banyak suku Quraisy itu mempunyai banyak kabilah atau banyak kelompok-kelompok lainnya. Nah, mereka berselisih mengenai siapa yang paling berhak meletakkan batu Hajar Aswad ke dinding Ka'bah. Karena pada waktu itu mereka sedang memperbaiki Ka'bah. Nah, ketika untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut mereka kebingungan, mereka berselisih paham karena mereka merasa kabilahnya yang paling berhak untuk meletakkan batu Hajar Aswad tersebut, sehingga mereka hampir saja berperang. Karena gara-gara peletakan batu tersebut mereka hampir saja berperang. Nah, di tengah-tengah tersebut ya, di tengah-tengah keadaan tersebut, kemudian salah seorang pemimpin suku Quraisy mengusulkan agar Nabi Muhammad yang memutuskan urusan tersebut, yang memutuskan perkara tersebut ya. Nah, akhirnya dengan percaya diri Nabi Muhammad SAW, dengan kepercayaan dirinya, karena Nabi Muhammad itu orang yang sangat percaya diri ya, dengan kepercayaan dirinya Nabi Muhammad kemudian melepaskan kain surban yang dipakainya, kemudian menggelarnya dan menyuruh setiap pemimpin kabilah dari suku Quraisy tersebut
untuk memegang ujung-ujung kain surban tersebut. Kemudian beliau meletakkan Hajar Aswad di atas surban tersebut dan menyuruh kaum Quraisy untuk membawa Hajar Aswad tersebut yang ada di atas kain menuju ke Ka'bah. Nah, setelah dekat ke Ka'bah, beliau memasangkan Hajar Aswad tersebut. Nah, dengan cara tersebut, masing-masing kabilah merasa dihargai dan mendapat kesempatan untuk meletakkan Hajar Aswad. Karena pemimpin-pemimpin mereka membawa Hajar Aswad tersebut di atas sorban Nabi Muhammad SAW. Nah, dari peristiwa tersebut, kemudian beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin itu tadi sudah dijelaskan bahwa artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, adik-adik, itulah salah satu kisah teladan Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul. Nah, mungkin itu aja untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Nah, adik-adik, untuk tugasnya silakan adik-adik tuliskan satu contoh sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW ya. Sebutkan yang pertama, tugasnya satu, tulis aja di buku atau di kertas ya. Satu, sebutkan satu contoh sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sebutkan satu contoh sikap mandiri dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, ada sebutkan 3 contoh sikap yang bisa adik-adik praktekkan di rumah mengenai sikap mandiri ya. Yang ketiga, sebutkan 3 contoh sikap mandiri yang bisa adik praktekkan di rumah masing-masing. Jadi yang pertama tugasnya satu, sebutkan satu contoh sikap percaya diri dari Nabi Muhammad. Terus yang kedua, sebutkan satu contoh sikap mandiri dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, sebutkan 3 contoh perilaku mandiri yang bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Nah, mungkin itu aja untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.